Halo, selamat pagi semuanya. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Pak. Ya, Udah, Pak. oke. Udah, Pak. Terima kasih sudah join tepat waktu di mata kuliah Operating System KPB. Di week kedua ini kita akan membahas mengenai penginstalan Windows 10 di virtual machine menggunakan tools VirtualBox ya. Seperti yang sudah kita diskusikan kemarin di Telegram, banyak hal yang sudah kita diskusikan, ada beberapa yang gagal download ya, ada beberapa yang gagal install dan sebagainya. Dan untuk week kedua ini kita akan bahas satu persatu permasalahan ataupun problem yang mungkin Anda alami terkait penginstalan Windows 10 di virtual machine. Tapi sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya jelaskan singkat ya, secara singkat mengenai mengapa kita butuh untuk menginstal virtual machine di komputer kita. Ya, tujuannya adalah kita bisa menjalankan dua operating system secara bersamaan dalam satu komputer. Jadi kalau kita lihat dari istilahnya ya, kita baca dari istilah virtual machine, kita punya mesin virtual. Nah, kita punya komputer virtual. Mesin itu apa ya? Komputer. Nah, seperti yang Anda lihat step by step-nya waktu menginstal Windows 10 dan membuat sebuah virtual machine, Anda membuat atau mengalokasikan, saat Anda membuat virtual machine, Anda mengalokasikan ya, Anda mengalokasikan resource di virtual machine yang Anda buat. Misal kemarin mungkin Anda sudah melihat video yang saya share, yang itu video dari Pak Miftah dari KPA kalau nggak salah ya. Oh, sorry, KPC kalau nggak salah. Nah, itu step by step-nya Anda bisa lihat di sana waktu kita mau membuat sebuah virtual machine, kita alokasikan resource di komputer kita. Nah, misal di komputer kita punya resource prosesornya ada 4 core. Nah, setelah itu ada memori RAM-nya ada anggap saja 8 GB. Terus untuk HDD-nya, hard disk-nya kita punya misalnya 512 GB. Nah, waktu Anda membuat sebuah virtual machine, Anda alokasikan. Nah, alokasikan komputer utama Anda ambil resource-nya untuk diberikan ke virtual machine. Ya kan? Jadi waktu Anda membuat virtual machine ya Anda harus mengalokasikan resource ke virtual machine Anda karena Anda mau membuat sebuah komputer walaupun itu komputernya bukan secara fisik, komputernya secara virtual, namun tetap kita harus mengalokasikan resource ke komputer virtual kita. Jadi kalau kita punya komputer virtual, jadi komputer virtual itu jalan di komputer utama kita. Jadi kita anggapannya kita punya dua komputer, komputer virtualnya dan komputer yang Anda gunakan waktu itu ya saat ini. Komputer yang secara fisik Anda gunakan. Nah, kalau Anda lihat kita bisa menjalankan dua buah operating system secara bersamaan. Ya kan banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan virtual machine. Contohnya yang paling mungkin paling simple karena kita mata kuliah operating system, nanti kita akan coba explore ya berbagai macam fitur di komputer kita di operating system Windows. Anda tidak ingin waktu Anda melakukan eksplorasi ataupun mencoba-coba fitur di operating system Anda, terus Anda tidak sengaja melakukan kesalahan sehingga operating system Anda rusak. Nah, kalau Anda menggunakan virtual machine, terus Anda melakukan eksplorasi dan melakukan riset ataupun mencoba-coba berbagai macam fitur di operating system yang ada di virtual machine, jikalau Anda melakukan kesalahan di komputer virtual machine Anda, komputer utama Anda nggak rusak, ya kan? Jadi anggap saja nanti Anda mencoba salah satu fitur di Windows 10, terus Anda ubah pengaturannya, terus Anda melakukan kesalahan di sana. Terus apakah komputer komputer Anda rusak? Enggak. Nah, yang rusak hanyalah operating system yang ada di virtual machine Anda. Jadi aman. Anda mau eksplorasi, mau oprek maupun mau coba-coba berbagai macam fitur di virtual machine Anda tidak akan berpengaruh ke komputer utama Anda. Nah, komputer utama kita sebut sebagai host ya. Komputer host di mana komputer itu merupakan tempat komputer virtual berjalan. Nah, kita sebut sebagai host komputer. Nah, itu tujuannya. Salah satu tujuan mengapa kita butuh menginstal virtual machine. Ada juga alasan kedua kenapa kita menggunakan virtual machine. Misal Anda mau mencoba OS lain selain OS Windows misalnya. Anda menggunakan OS Windows di komputer Anda, terus Anda ingin mencoba OS lain tanpa harus install menggunakan dual booting di komputer Anda. Ya kan? Misalnya Anda mau install Linux nanti ya. Terus
Anda tidak mau repot, ribet, harus membagi partisi di komputer Anda cukup menggunakan virtual machine. Nah, misalnya nanti Anda ingin menggunakan fitur yang ada di Linux ya, atau menjalankan program yang hanya bisa dijalankan di Linux. Nah, Anda cukup menjalankan Linux itu melalui virtual machine. Nah, di situ Anda sudah bisa menjalankan berbagai macam program atau aplikasi yang memang hanya berjalan di operating system Linux. Nah, seperti itu. Dan itu berjalan bersamaan. Itu kelebihannya kita menggunakan virtual machine. Namun, di samping berbagai macam kelebihan yang kita sebutkan tadi, ada juga beberapa kekurangan kalau kita menggunakan virtual machine. Yang pertama adalah kita harus membagi resource. Kita harus membagi resource komputer host kita dengan komputer virtual machine. Otomatis kinerja, baik itu kinerja dari komputer hostnya maupun komputer virtual machine-nya, akan tidak semaksimal jika kita menginstall OS di komputer yang real ya, komputer yang bukan virtual, komputer yang ada secara fisik. Kalau kita mau menginstall di virtual machine, otomatis kita harus membagi resource kan ya. Kita harus bagi resource-nya 4 GB untuk virtual machine, 4 GB untuk komputer host. Nah, kalau seperti itu otomatis kita nggak bisa memaksimalkan penggunaan resource di komputer kita untuk OS yang mau kita jalankan seperti itu. Ya, misal Anda mau menjalankan operating system Linux di operating system Windows Anda alokasikan 4 GB. Padahal sebenarnya kalau Anda menginstall Linux itu tidak menggunakan virtual machine tapi menggunakan dual booting, Anda bisa menggunakan seluruh resource dari komputer Anda untuk menjalankan operating system Linux. Tapi kalau kita menggunakan virtual machine, ya kita harus rela berbagi resource dengan virtual machine kita. Apa kalau misal apa sebabnya kalau kita membagi resource ya, otomatis komputer kita mungkin lebih lambat ya, akan lebih nge-lag ya, istilahnya nge-lag ya. Kalau resource kita kita bagi ya, otomatis kinerja dari komputer kita akan semakin lambat. Ya, itu kekurangannya kalau dibandingkan kalau kita menggunakan dual booting. Tapi dari situ Anda mungkin bisa menyimpulkan kira-kira kapan kita menggunakan virtual machine dan kapan kita menggunakan dual booting. Anda bisa simpulkan sendiri tergantung kebutuhan yang ada di kebutuhan Anda masing-masing ya, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Kalau untuk kebutuhan eksplorasi misal ya, dan kebutuhan simplifikasi ya, kita nggak perlu repot-repot install pakai dual booting ya, kita lebih baik menggunakan virtual machine. Tapi kalau memang kita mau menjadikan sebuah operating system itu sebagai operating system utama di komputer kita ya, lebih baik kita tidak menggunakan virtual machine. Kita langsung install saja di komputer fisik kita seperti itu. Yaitu review saja, overview terkait dengan mengapa kok kita butuh menginstall virtual machine di komputer kita seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi mengenai instalasi virtual machine ya. Pertanyaan mengenai itu dulu, mengapa kok kita harus menggunakan virtual machine. Nanti pertanyaan mengenai error ataupun problem di instalasi kita akan bahas setelah ini. Mungkin ada pertanyaan? Bisa chat ya. Oke, mungkin masih belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan, setelah ini kita akan coba untuk install Windows 10 di virtual machine. Nah, kemarin ada istilah virtual box ya, ada virtual box, ada virtual machine. Apa bedanya? Kalau virtual box itu aplikasinya, aplikasi untuk membuat sebuah virtual machine. Selain virtual box banyak sebenarnya aplikasi untuk membuat virtual machine, ada VMware. Ya, setahu saya hanya dua sih, virtual box sama VMware. Mungkin ada tools yang lain juga. Nah, kenapa kita menggunakan virtual box? Karena virtual box gratis ya, free open source sehingga kita nggak perlu bayar lisensinya. Kalau menggunakan VMware, saya pernah coba kalau menggunakan VMware kita harus bayar, tapi kalau kita nggak bayar juga bisa, tapi versinya adalah versi itu ya trial selama kalau nggak salah kurang lebih 30 hari. Nah, Anda nanti bisa kalau misalnya tertarik menggunakan VMware juga silakan eksplorasi menggunakan VMware, tapi saran saya kita menggunakan VirtualBox saja karena free ya, kita nggak perlu bayar lisensinya. Dan juga Windows ya, Windows yang Anda pakai sekarang yang Anda download dari Microsoft Azure itu juga versinya versi education. Anda punya produk key, Anda punya lisensi karena Anda mahasiswa Ubaya. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini kita legal ya, kita install Windows legal dan juga kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk instalasi Windows itu karena kita sudah punya lisensinya.
Seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Hari ini nanti kita akan bahas satu persatu mengenai problem ataupun kalau misal nanti ada yang sudah berhasil install VirtualBox juga nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat. Nah, mungkin ada pertanyaan, mengapa kok kita install Windows di dalam Windows ya? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti kita eksplorasi berbagai macam fitur di Windows. Nah, kalau kita eksplorasi, ada kemungkinan nanti Anda melakukan kesalahan ya waktu Anda melakukan eksplorasi tersebut. Sehingga nanti operating sistemnya bisa berpengaruh ke kinerja komputer Anda. Nah, kalau kita menggunakan virtual machine, seperti yang saya jelaskan tadi, kita nggak perlu khawatir kalau kita melakukan kesalahan. Kita tinggal install ulang virtual machine-nya. Kita tinggal hapus saja virtual machine yang kita sudah buat tadi, ya kita bisa buat virtual machine yang baru dari sana. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum kita bahas mengenai instalasi, ini ada sedikit materi, sedikit saja mungkin nggak lama, mengenai itu ya. Saya coba share screen dulu mengenai Windows Operating System. Itu materinya sudah Anda bisa download di ULS ya. Nah, ini materi singkat saja terkait histori ataupun sejarah dari Windows ya. Windows itu merupakan salah satu operating system yang populer, yang paling banyak digunakan di dunia ini. Karena memang operating system Windows bisa kita jalankan di berbagai macam manufaktur komputer, ya kan? Beda dengan mungkin Mac ya, itu hanya bisa diinstal di manufakturnya Apple. Kalau Linux juga sebenarnya sama kayak Windows, bisa diinstal di berbagai macam manufaktur laptop. Namun Linux mungkin kalau kita pakai Linux itu yang lebih advance ya. Kalau kita sebagai developer sebuah software, kita sebagai developer dari sebuah komputer server, mungkin akan lebih cocok untuk menggunakan Linux karena UI user interface dari Linux itu tidak semudah user interface dari Windows. Nah, tapi itu pembahasan kita mengenai Linux akan kita bahas setelah UTS. Kita bahas dulu yang mengenai Windows ya. Karena Windows ini cukup mudah, pasti kalian Anda semua sudah pernah menggunakan operating system Windows sebagai operating system yang kalian gunakan sehari-hari ya, sehingga cukup mudah mungkin, cukup populer dan juga cukup familiar karena Anda sudah sering gunakan sehari-hari. Namun ada beberapa fitur mungkin yang belum kita coba explore lebih jauh. Nah, itu nanti kita akan pelajari selama 5 minggu ke depan sampai dengan week ke-7. Oke. Jadi untuk pembahasan kita hari ini, week kedua kita akan belajar mengenai virtualisasi dan instalasi Windows 10. Jangan khawatir kalau nanti Anda belum berhasil install Windows 10 karena memang saya sadar bahwa untuk instalasi Windows 10 ini pasti mungkin ada banyak permasalahan, ada banyak problem dan juga butuh waktu yang lama, ya kan? Anda butuh download dulu. Ya kemarin sudah saya sarankan untuk download secara mandiri terlebih dahulu sehingga nanti waktu kita sesi kelas kita bisa langsung coba. Dan yang kedua memang proses instalasinya bisa cukup lama, tergantung spek dari komputer yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan komputer dengan prosesor yang ibaratnya yang high spec, ya pasti akan lebih cepat untuk proses instalasinya. Dan juga mungkin komputer atau laptop Anda menggunakan SSD, ya. SSD juga cukup mempercepat proses penginstalan Windows karena memang kecepatan untuk writing datanya sama read datanya lebih cepat dibandingkan dengan hard disk yang biasa. Nah, ini tergantung spek dari komputer yang Anda gunakan. Jadi anggap saja untuk proses instalasi ini saya anggap itu butuh waktu yang cukup lama. Sehingga nanti kalau misal memang tidak selesai untuk perkuliahan hari ini bisa Anda lanjutkan. Nanti saya akan sediakan waktu sampai dengan plus 5 hari ya dari saat ini untuk melakukan instalasi Windows 10 di virtual machine. Tapi kalau sudah selesai hari ini, bagus, nggak apa-apa. Bisa langsung Anda upload di ULS nanti untuk dokumentasinya. Nah, dokumentasinya seperti apa nanti Anda bisa lihat di akhir slide ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, ini pendahuluannya. Ya, kita semua sudah tahu ya. Salah satu produk dari Microsoft yang paling populer adalah Microsoft Windows Operating System. Ya, mungkin Anda juga pernah tahu produk Microsoft itu banyak ya. Ada Microsoft Office ya kan, ada Microsoft Visual Studio, ada Microsoft SQL Server sebagai database management dan sebagainya. Kenapa Microsoft Windows ini paling populer? Karena memang ini adalah operating system. Kalau kita mau menjalankan komputer
ya otomatis kita pasti menggunakan operating system. Sehingga user ataupun pengguna dari Microsoft Windows sangat banyak. Nah, dan ini menjadikan Microsoft Windows sebagai salah satu operating system populer dan produk populer dari Microsoft. Anda juga pasti tahu versi terbaru dari Microsoft Windows adalah Microsoft Windows 10, ya kan? Dan juga Anda bisa lihat di sini ada berbagai macam pendahulu ya dari Microsoft Windows 10. Ada Microsoft Windows 2000, 98, Vista, ya kan, XP, 7, 8, dan sebagainya. Ya, ini sempat kita bahas di minggu lalu. Mungkin beberapa dari Anda tidak sempat ya mencicipi bagaimana menggunakan Microsoft Windows 98. Yang ngapain ya? Kita sudah ada yang versi terbaru, kita ngapain kembali ke versi yang lama. Tapi bagi yang interesting di operating system, misalnya Anda ibaratnya ingin mencoba-coba ya, kira-kira dulu orang-orang dulu itu gimana sih kalau pakai Microsoft Windows yang versi 98, ya silakan nanti Anda bisa download ISO-nya. Anda bisa juga download ISO-nya, setelah itu Anda install di virtual machine. Ya ibaratnya kayak kolektor operating system ya. Tapi juga nggak begitu bermanfaat sih. Tapi itu hanya hobi mungkin ya. Kalau memang ingin coba-coba ya silakan. Coba-coba install Microsoft Windows versi yang lama. Nah, di sini kita menggunakan Microsoft Windows 10 ya. Kemarin ada juga yang bertanya, salah satu dari teman-teman kemarin ada yang bertanya kalau komputer hostnya pakai Microsoft Windows 7, virtual machine-nya pakai Windows 10 bisa nggak? Nah, pengalaman saya, setahu saya juga itu bisa, nggak apa-apa. Jadi virtual machine-nya, operating system yang ada di virtual machine itu lebih baru daripada komputer hostnya. Kalau setahu saya itu bisa-bisa saja, asalkan spek ya, spek dari komputer Anda memenuhi, itu nggak masalah. Ada juga kemarin yang itu ya, yang nggak muncul yang 64 bit kalau nggak salah. Kemarin ada yang diskusi kayak gitu. Itu harus diaktifkan ya di BIOS PC-nya. Kemarin terima kasih ada yang bantu jawab. Atau mungkin juga ada yang salah download ya, yang di-download itu versi 32 bit. Nah, kalau 32 bit versinya ya kita nggak bisa install operating system yang 64 bit di VirtualBox itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini selain yang Anda lihat logonya, ada juga versi Windows ya, mulai dari yang paling awal sampai dengan paling terbaru. Yang paling awal dulu itu menggunakan Microsoft DOS tahun 80 sampai 84. Terus ada Windows 1.0, 2.0, 3.0, Windows NT 3.1, ya kan? Ini saya juga belum pernah nyoba karena saya juga belum lahir waktu itu. Ini ada Windows 93, 94, 95, 96 yang mungkin versi terlama menurut pengalaman saya yang pernah saya gunakan adalah Windows 98. Waktu itu saya masih SD, saya sempat ya coba-coba Windows 98 itu gimana, dan kurang lebih feel-nya sama seperti feel Windows yang ada sekarang ya. Ada start menu yang letaknya di pojok kiri bawah. Terus kita bisa klik icon-icon di desktopnya, ya kurang lebih sama dengan Windows versi yang terbaru. Terus ada juga Windows 98, Windows MI, Windows 2000 Profesional, Windows 2000 Server, Windows XP, Vista 7, 8, dan 10. Ada satu pertanyaan dari saya, mungkin teman-teman sekalian Anda pernah membaca sebuah artikel, mengapa Windows 9 itu tidak ada. Setelah Windows 7, setelah itu Windows 8, Windows 9 nggak ada, tiba-tiba langsung skip ke Windows 10. Ada berbagai macam opini ya, ataupun pendapat mengapa kok Windows 9 di skip. Ya mungkin teman-teman Anda semua pernah baca artikelnya atau mungkin pernah tahu mengapa kok Microsoft skip ya versi Windows 9. Ada yang tahu nggak kira-kira? Bisa coba share. Bisa tuliskan di chat aja, kalau nggak mau speak silakan tuliskan di chat. Mengapa kok Windows 9 nggak ada, gitu kan ya? Kenapa kok 7, 8 langsung 10 penamaannya kok nggak bagus ya kan? Apa yang salah dengan Windows 9? Ada yang tahu? Atau ya ini memang nggak bisa itu sih real ya. Kenapa kok? Alasannya kenapa? Tapi mungkin ada beberapa artikel yang membahas tentang itu. Oke, ini ada Kevin. Kalau Windows 8.1 itu Windows 9. Oke. Ya, Windows 8.1. Ada yang menganggap itu ya dianggap Windows 9 gitu kan ya. Jadi kita nggak perlu menyebutkan sebagai Windows 9, Windows 8.1 itu.
Karena ini Windows 10 itu kesempurnaan ya, nilainya 10 ya, sempurna. Ya, ya bisa juga seperti itu. Masuk akal juga ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan perusahaan besar yang lain, misalnya dulu bukan dulu sih, saat ini kalau Anda pengguna dari iPhone ya, Apple itu juga seperti itu. Setelah iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9 nggak ada. Adanya iPhone 10 ya. iPhone 10 yang dituliskan dengan lambang X ya, iPhone 10. Kenapa kok nggak ada iPhone 9 gitu loh? Kan juga kok memiliki kesamaan ya dengan apa yang dilakukan Microsoft di Windows, ya kan? Ya nggak tahu, mungkin ada istilah angka 9 itu angka sial, tapi kita juga bisa bilang seperti itu sih. Tapi hal itu terjadi di dua startup ya terbesar di dunia ini. Windows melakukan itu, Microsoft melakukan itu, begitu juga iPhone atau Apple, ya kan? Langsung skip ke 9. Ya, pendapat dari Austin juga bisa masuk akal karena 10 itu nilai sempurna gitu kan ya. Kita langsung skip aja 9. Kenapa 9? Lebih baik langsung 10 seperti itu. Atau mungkin ini juga strategi marketing ya. Strategi marketing entah itu Windows atau iPhone, siapa yang duluan waktu itu saya juga kurang tahu, ya kan? Entah Windows meniru iPhone ataupun iPhone meniru Windows, saya juga kurang tahu. Nah, mungkin sepertinya kalau kita lihat rilisnya Windows 10 itu sudah cukup lama. Mungkin yang iPhone yang niru Windows kan ya. Dia skip angka 9. Ini ada juga pendapat dari Jason, ya mungkin menghindari kebingungan dengan 95 dan 98 karena sudah ada angka 9 di situ. Ya, bisa juga masuk akal. Tapi memang jawaban yang benar juga kita nggak tahu ya. Ini hanya sebuah opini sih. Karena memang kita sebagai end user juga berpikir kenapa kok di skip. Walaupun itu nggak seberapa penting kan ya. Tapi nggak apa-apa. Sebagai pengetahuan aja. Oke. Oke ya, ini Anda bisa lihat di sini Windows 10 cukup lama diperkenalkan, sudah ada tahun 2014 dan dirilis pada 29 Juli 2015. Cukup lama, 5 tahun yang lalu ya. Dan cukup stable karena selama 5 tahun ini tidak ada perubahan nama di Windows 10 ya. Nggak ada Windows 11, nggak ada Windows 12 ya kan, nggak ada Windows 10.1 juga nggak ada. Jadi selama 6 tahun ini cukup konsisten dari Microsoft, dan produk dari Microsoft Windows 10 ini bisa kita gunakan sampai saat ini. Dan tidak banyak permasalahan yang kita temui ketika kita menggunakan Windows 10. Dan Windows 10 ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8. Ya, mungkin Anda pernah mencoba Windows 8. Start menunya dari Windows 8 itu lebih cocok untuk tablet, bukan lebih cocok untuk komputer kan ya. Jadi ikon-ikonnya yang bentuknya kotak-kotak ya. Kalau kita melihat produknya Microsoft itu lebih sering user interface-nya itu bentuknya kayak gini, kotak-kotak gitu kan ya. Ya, mungkin Windows 8 dulu lebih cocok untuk tablet ya, kurang cocok untuk komputer desktop. Nah, sehingga Windows 10 ini mungkin bertujuan untuk menggabungkan apa yang sudah ada di Windows 7 dengan Windows 8. Jadi start menunya kayak gini ya, kayak apa dibagi jadi dua. Walaupun memang kalau menurut saya sendiri, pengalaman saya kalau saya menggunakan Microsoft Windows, saya nggak akan pernah menggunakan ikon-ikon yang ada di sini. Kalau saya mau buka aplikasi Microsoft Office, saya langsung pencet start menunya, saya ketikkan langsung kan ya. Saya lebih sedikit berinteraksi dengan ikon-ikon yang ada di start menunya Windows. Kita bisa langsung cari saja, search di sini, ya kan? Saya mau buka Microsoft Office, Microsoft Word. Saya langsung ketikkan aja Word di sini, klik enter, lebih cepat kan ya. Nggak perlu lama-lama nyariin mana sih Microsoft Word di sini kan ya. Dan itu mungkin terjadi saat saya menggunakan Windows XP dulu. Nah, Windows XP nggak ada fitur search-nya. Kalau saya mau membuka Microsoft Office, Microsoft Word misalnya, saya harus cari dulu di program ya kan, terus di Microsoft. Nah, lama kalau gitu, nggak cepet ya. Padahal kita bisa menghemat waktu untuk membuka aplikasi. Nah, waktu untuk mencari aplikasinya bisa kita persingkat dengan cara langsung search di sini. Dan itu juga menurut saya juga kalau sudah ekspor ya, Anda tidak mau lama-lama mau membuka aplikasi, Anda bisa langsung gunakan fitur search di operating system Anda. Oke, seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Masih belum ada ya.
Kalau ada pertanyaan langsung bisa tuliskan di chat. Oke, kita lanjut. Nah, ini berbagai macam versi dari Windows 10. Ada banyak sekali. Mengapa ya Microsoft membedakan versi-versi Windows 10-nya. Dan ini memang tujuannya adalah sesuai dengan kebutuhan end user. Ada mungkin end user yang tidak memerlukan semua fitur yang ada di Windows 10 sehingga bisa menggunakan Windows 10 yang versi paling basic ya. Ini selain Windows 10 Home itu ada Windows 10 Basic kalau nggak salah setahu saya. Dan kalau di sini di slide ini ada yang paling basic atau paling levelnya paling bawah itu Windows 10 Home ya. Dirancang untuk digunakan dalam laptop atau PC. Di versi ini pengguna tidak dapat mematikan fitur Windows Update. Nah, ini versi yang paling basic, anggap saja seperti itu. Karena memang orang tidak perlu membayar mahal ya untuk mendapatkan semua fitur Windows yang ada di Windows 10. Cukup beberapa mungkin ya fitur yang dibutuhkan oleh Windows 10, fitur-fitur basicnya yang butuh dibayar oleh end user. End user banyak sekali ya modelnya, tipe-tipenya banyak sekali. Memang ada end user yang menggunakan operating system itu hanya untuk misalnya untuk kebutuhan Office sehari-hari. Dia nggak perlu membeli Windows 10 yang enterprise karena dia mengeluarkan uang cukup banyak untuk membeli berbagai macam fitur Windows 10 yang nantinya nggak akan dia pakai. Sehingga memang di sini strategi marketing dari Microsoft dia membedakan berbagai macam versi dari Windows sehingga nanti end user bisa membayar apa yang dia butuhkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada Windows 10 Pro ya. Nah, ini sama dengan yang dimiliki oleh Windows 10 Home, namun dengan menambahkan fitur penting untuk bisnis. Dan memiliki fitur yang setara dengan Windows 8.1 Pro. Nah, jadi sepertinya Windows 10 Pro ini merupakan update dari Windows 8.1 Pro. Ada juga Windows 10 Enterprise. Di sini dia memberikan semua fitur dari Windows 10 Pro, sama dengan Windows 10 Pro, dengan fitur tambahan untuk membantu dengan organisasi berbasis IT dan akan memberikan fungsi yang setara dengan Windows 8.1 Enterprise dan hanya tersedia melalui sebuah license. Ya, kalau kita lihat sama ya seperti Pro, tapi dia menambahkan berbagai macam fitur Enterprise. Kalau Windows 10 Enterprise LTSB itu stands for singkatan dari Long Term Service Branch. Ya, kalau nggak salah itu. Jadi bedanya adalah Microsoft akan memberikan jaminan untuk supporting versi Windows ini sehingga beberapa tahun ke depan. Kalau kita lihat long term itu ya cukup lama. Lamanya berapa ya kita nggak bisa tahu. Secara kuantitatif berapa lama. Cuman di sini ada long termnya ya kita bisa yakinkan bahwa versi ini itu yang nanti supportnya akan cukup lama seperti itu. Dan yang kita gunakan adalah Windows 10 Education. Kalau kita lihat fiturnya sama dengan Windows 10 Enterprise, ya kan? Fitur-fitur yang ada di Windows 10 Enterprise, anggap saja fitur yang ada di Windows 10 Enterprise itu punya fitur yang paling lengkap dan itu juga kita miliki kalau kita menggunakan Windows 10 Education. Dan itu juga gratis ya. Selama Anda sebagai student, Anda punya Microsoft account, Anda bisa download ya versi Education. Dan itu punya fitur yang lengkap ya sama dengan Windows 10 Enterprise ya. Sehingga memang waktu Anda download kemarin cukup besar ya file size-nya sekitar 6,1 GB karena memang Windows 10 Education ini punya fitur yang lengkap sama dengan Windows 10 Enterprise. Kenapa Microsoft memberikan fitur yang lengkap untuk Windows 10 Education? Nah, kalau secara logika memang produk dari Microsoft itu harapannya bisa digunakan oleh banyak end user. Sehingga kalau dia memberikan versi yang lengkap untuk mahasiswa ataupun untuk siswa, nanti ke depannya siswa itu bisa mempromosikan, artinya seperti itu ya, bisa mempromosikan fitur-fitur yang ada di Microsoft Windows 10, sehingga nanti seorang student atau siswa bisa memanfaatkan berbagai macam fitur yang dimiliki oleh Windows 10 Education atau Windows 10 Enterprise ya. Nah, misalnya nanti ada student yang ingin belajar terkait dengan enterprise, ya, fitur-fitur enterprise. Nah, dia bisa menggunakan Windows 10 Education tanpa harus membeli Windows 10 Enterprise. Nah, seperti itu. Jadi Anda sebagai student atau mahasiswa atau siswa, kalau Anda menggunakan berbagai produk software, biasanya Anda memiliki kelebihan. Misalnya Anda menggunakan account
Goaya ya, yang disediakan oleh Ubaya. Anda bisa mendapatkan unlimited size untuk drive ya, Google Drive. Tapi ada batasan atau limitasi penggunaan. Limitasi dalam hal itu ya, bukan dalam hal size volume itunya, size memori yang Anda bisa gunakan, tapi dari keamanan. Misalnya Anda tidak boleh sharing berbagai macam konten yang punya hak cipta. Anda nggak bisa misalnya upload film ya, Anda download film dari dark web, terus Anda upload di Google Drive. Ini kita nggak bicara Windows 10-nya. Itu nggak boleh, itu dilarang. Dan nanti Anda ada kemungkinan akun Anda akan diblok oleh Google. Misalnya Anda sharing ya, film misalnya, atau file instalasi untuk game ataupun software di Google Drive, terus Anda coba sharing ke teman Anda. Nah, itu biasanya kalau ketahuan ya, kalau Anda kurang beruntung, nanti ketahuan oleh kalau ketahuan oleh Google, akun student Anda akan diblok. Nah, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Anda. Karena nanti Anda tidak bisa memanfaatkan berbagai macam fitur yang disediakan oleh Google. Nah, misalnya nanti dosen Anda menggunakan itu ya, menggunakan Google Classroom untuk sharing materi ya. Kalau akun student Anda diblok oleh Google ya, otomatis Anda tidak bisa join ke Classroom tersebut. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin ya, Dok? Ini pernah terjadi? Pernah ya. Ini salah satu PAJ, petugas administrasi jurusan di jurusan kita ya. Mungkin Anda belum pernah ketemu. Ya, saya nggak sebut namanya. Beliau sharing video ya, sharing video menggunakan akun Goayanya. Setelah itu dia sharing ke luar organisasi Ubaya. Ya, dia sharing ke temannya menggunakan akun Goaya itu. Ya, otomatis diblok ya oleh Google. Solusinya gimana? Solusinya harus lapor ke SIM ya. Dan itu juga butuh waktu yang lama ya kan. Kalau solusinya ya kita harus melakukan permohonan maaf ya dalam bahasa Inggris, karena memang kita akan mengajukan pembukaan kembali akun kita ke Google. Tapi melalui SIM, kita nggak bisa langsung secara mandiri kita langsung hubungi ke Google melalui SIM ya. Jadi SIM itu merupakan direktorat di kampus kita. Mungkin Anda belum tahu ya, ada direktorat yang memang mengurusi sistem informasi di kampus kita. Itu namanya direktorat SIM. Seperti yang mungkin Anda ketahui kemarin di grup ya, Anda kalau lupa akun Ether Anda bisa menghubungi SIM. Nah, jadi SIM itu merupakan direktorat yang menghubungkan Anda sebagai student ataupun saya sebagai dosen ataupun karyawan ke produk-produk dari Microsoft ataupun Google. Nah, seperti itu. Jadi solusinya ya kita tetap mengajukan permohonan untuk dibuka kembali. Tapi ada dua kemungkinan, bisa juga disetujui, bisa juga ditolak. Kalau ditolak ya apa kata itu ya, apa kata kita ya, kita nggak bisa menggunakan akun kita lagi seperti itu. Jadi usahakan jangan menggunakan akun Google Drive Anda untuk mengupload barang-barang ilegal ya, bukan barang ilegal, apa istilahnya, file-file ilegal. Nah, jadi saran saya gunakan akun Google Drive Anda dengan bijak ya, untuk kepentingan edukasi Anda sendiri. Anda punya size yang besar ya, silakan digunakan untuk menyimpan berbagai macam materi yang Anda miliki selama perkuliahan. Misalnya video ini nggak apa-apa, video perkuliahan saya sharing di Google Drive nggak apa-apa. Karena memang ini kan hak saya ya untuk sharing, dan itu bukan terkait hak cipta ya. Kalau Anda video itu sudah dilabeli, misalnya Anda download video film, ada labelnya Fox ya misalnya, atau Disney ya, terus Anda upload di Google Drive, ada kemungkinan kalau Anda kurang beruntung ya akun Google Anda akan diblok. Nah, seperti itu. Walaupun Anda membayar, misalnya ada juga Google Drive yang versi berbayar ya, bukan versi education, itu pun juga nggak boleh Anda gunakan untuk sharing barang-barang ilegal atau file-file ilegal. Jadi gunakan akun Anda dengan bijak. Oke, itu aja ya intermezzo terkait dengan Google, produk-produk yang bisa kita gunakan selain Microsoft Azure ya, ada Google Drive. Oke, kita lanjut. Ini ada juga mengenai Windows 10 Mobile. Nah, Windows 10 Mobile ini itu adalah Microsoft Windows versi untuk mobile atau smartphone. Mungkin Anda pernah menggunakan device Nokia ya, Nokia Lumia ya. Itu populer sekitar tahun 2010-an.
dan menggunakan Windows 10 Mobile. Tapi kita bisa simpulkan bahwa Windows 10 Mobile version ini kurang bisa bersaing dengan Android dan iOS. Nasibnya sama kayak BlackBerry operating system, BlackBerry OS. Dia nggak bisa berkembang dan end usernya juga nggak cukup banyak dan kalah bersaing juga dengan pabrikan operating system mobile yang lain seperti Android dan iOS. Sehingga memang nggak bisa berkembang. Dan secara ofisial ya, Windows 10 Mobile ini sudah diakhiri dukungannya sejak tahun 2020 bulan Januari. Seperti itu. Jadi kalau Anda sekarang masih menggunakan ini, nggak tahu apakah masih ada yang menggunakan Windows 10 Mobile, itu supportnya, dukungannya sudah tidak diberikan Microsoft lagi sejak Januari 2020. Ya kan? Alasannya apa? Ya alasannya bisa banyak sekali. Karena memang end usernya nggak cukup banyak, dia nggak bisa mendapatkan banyak keuntungan dari sini, sehingga decision dari Microsoft dia memberhentikan supportnya sejak tahun Januari 2020 ya. Nah seperti itu. Ya ada dua ya, Windows 10 Mobile sama Windows 10 Mobile Enterprise. Kalau yang mobile ini untuk tablet kecil atau smartphone, sedangkan yang Enterprise ini untuk yang ada fitur-fitur Enterprise-nya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah ini adalah requirement yang dibutuhkan bagi komputer Anda atau virtual machine Anda untuk memasang atau menginstal Windows 10 ya. Nah, minimal prosesornya 1 GHz frekuensinya. Untuk memori RAM-nya minimal 1 GB untuk 32 bit dan 2 GB untuk versi yang 64 bit. Sedangkan hard disk-nya butuh 16 GB untuk yang versi 32 bit atau 20 GB untuk versi yang 64 bit. Graphic card-nya minimal sudah support DirectX 9 dan display-nya minimal 800 x 600 pixel. Nah, ini minimum requirement-nya. Kalau komputer host Anda sudah punya minimum requirement seperti ini, ya anggap saja itu sudah bisa kita gunakan untuk menginstal Windows 10. Nah, ini alokasi memorinya. Nanti Anda bisa alokasikan memori untuk virtual machine Anda minimal ya. Karena kita menggunakan versi 64 bit, minimal Anda harus alokasikan 2 GB untuk virtual machine Anda dan 20 GB untuk 64 untuk hard disk virtual machine Anda, dan prosesornya kita berikan alokasikan 1 GHz. Nanti kita lihat step by step untuk instalasinya ya. Walaupun kemarin sudah saya share videonya, nanti akan saya coba jelaskan kembali step by step-nya. Oke. Setelah itu untuk instalasinya ya ini pastikan Anda sudah mendownload VirtualBox dan ISO dari Windows ya. ISO Windows 10 yang versi Education. Nah, videonya bisa Anda lihat di sini ya, step by step-nya. Ini dari Pak Miftah kemarin yang membuat videonya, tapi bisa Anda gunakan sebagai referensi juga untuk instalasi Windows 10 di virtual machine. Nah, produk key-nya Windows 10 ini terdapat di imagine.py.ac.id. Nah, setelah Anda mendapatkan peralatan tempur ini ya, peralatan tempur saya anggap sebagai peralatan tempur ya, VirtualBox, Windows ISO, nah, Anda bisa melakukan instalasi. Nah, produk key-nya bisa Anda dapatkan di imagine.py.ac.id. Misalnya Anda berpikir, kalau saya produk key-nya saya sudah pakai, apakah nanti saya bisa gunakan kembali? Menurut pengalaman saya menggunakan satu produk key itu bisa untuk up to 5 komputer. Jadi saya punya komputer ya di kantor, di rumah, terus komputer laptop saya itu sudah ada 3 ya. Terus ada komputer saya yang lain, laptop saya yang lain, saya juga install menggunakan produk key yang sama, itu bisa sampai 5. Nah, jadi Anda nggak perlu khawatir kalau sudah terlanjur digunakan. Setahu saya itu ada fitur untuk itu ya. Kalau kita hapus operating system itu nanti nggak akan terhitung sudah terinstall di satu komputer. Itu setahu saya bisa kita atur di akun Microsoft Azure kita. Tapi saya agak lupa caranya. Nanti saya coba sharing ya. Saya coba eksplorasi lagi untuk menghapus itunya produk key yang sudah kita install di komputer tertentu. Karena kalau kita menggunakan produk key terus kita pastikan komputer kita sudah terkoneksi ke internet, otomatis komputer kita sudah terregistrasi di Microsoft Azure-nya. Nah, itu bisa kita hapus ya. Komputer yang sudah kita lanjut install menggunakan produk key yang kita dapatkan di Microsoft Azure, kita bisa hapus, ya, unregister di sana. Tapi nanti caranya saya agak lupa. Mungkin nanti saya akan coba explore lagi caranya gimana. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini ada chat lagi.
Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Kalau sudah lulus, apakah license Azure akan dideaktivasi? Ini saya belum tahu jawabannya seperti apa ya. Tapi setahu saya ada salah satu mahasiswa yang dia sudah lulus ya. Namun dia masih bisa tetap menggunakan produk-produk dari Microsoft. Cuman berapa lama sejak dia lulus terus tiba-tiba dideaktivasi, saya juga kurang tahu. Nah, informasi ini mungkin nanti saya akan coba tanyakan ke pihak SIM ya. Kalau misal nanti mahasiswa sudah lulus, apakah tetap masih bisa menggunakan produk-produk yang sudah disediakan di Microsoft Azure? Apakah masih bisa dinikmati atau enggak? Nah, itu saya belum tahu jawabannya. Tapi ada salah satu pengalaman, mahasiswa saya sudah lulus, dia masih bisa menggunakan, cuman seberapa lama setelah itu, saya juga nggak tahu. Seperti itu. Ya, ini bukan jadikan alasan kalau Anda tetap bisa menikmati produk Microsoft, Anda lulusnya lama aja, jangan seperti itu. Anda kuliah juga butuh biaya ya untuk bayar tiap semester. Nah, dibandingkan hanya memanfaatkan fitur yang kita miliki di Microsoft Azure. Nah, ini untuk step by step-nya seperti apa? Kemarin saya juga sudah share videonya, Anda bisa lihat di sana. Ya, untuk efektivitas waktu, ya mungkin kita nggak akan melihat video ini lagi. Saya coba presentasikan ya step by step cara instalasinya. Ini Anda bisa lihat di sini, misalnya saya mau install virtual machine ya. Ini kebetulan saya menggunakan Mac OS X ya, tapi nggak masalah. User interface dari VirtualBox OS Mac ini itu sama dengan OS-nya di Windows. Nah, ini ada caranya step by step-nya. Anda bisa klik new di sini ya. Nah, new ini kita mau membuat sebuah komputer virtual. Kita masih belum install Windows 10-nya, tapi kita membuat komputernya dulu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita mau membuat virtual machine ya, kita harus alokasikan resource-nya dulu dari komputer hostnya. Nah, ini saya mau membuat virtual machine, saya mau membuat komputer virtual di komputer saya, ya kan? Saya mau membuat komputer di dalam komputer, gitu kan? Nah, ini harus saya berikan nama dulu. Nama dari virtual machine saya itu apa? Nah, misalnya tadi ini namanya nggak boleh sama dengan yang sudah dibuat sebelumnya. Karena saya sudah memberikan nama kedua virtual machine saya yang lain, yaitu Ubuntu dan Windows X ya. Saya berikan nama Win10 aja di virtual machine saya yang ketiga ini. Nah, Windows 10 ini saya mau, ya ini tipenya adalah Microsoft Windows. Versinya versi yang 64 bit. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ada machine folder. Nah, machine folder ini apa? Machine folder ini kita gunakan untuk menyimpan segala konfigurasi dari virtual machine kita. Ya kan? Ini bisa kita pilih mau di mana. Nah, misalnya Anda bisa alokasikan di lokasi file komputer Anda, terserah ya. Nah, misalnya ini saya mau taruh di sini di sebuah folder. Saya bikin folder baru misalnya Windows 10 3 misalnya. Saya mau create folder ini dan nanti saya taruh konfigurasi dari konfigurasi dari virtual machine saya mau taruh di sini di directory ini. Oke, kita klik open. Oke, kita klik continue. Nah, di sini Anda bisa konfigurasikan ataupun alokasikan seberapa besar memori yang Anda mau berikan ke komputer virtual Anda. Nah, saran saya ya, ini tergantung dari itu ya, tergantung dari komputer Anda. Misalnya komputer Anda punya 8 GB, Anda bisa alokasikan 2 GB. Tapi kalau kita kembali lagi ke sini, ke minimum requirement-nya, nah, karena kita menggunakan versi 64 bit ya minimumnya 2 GB. Ya kita alokasikan saja 2 GB untuk komputer virtual kita. Nah, 2048. Nah, saya alokasikan 2048 MB. Klik continue. Nah, ini ada pilihan do not add a virtual hard disk atau create a virtual hard disk dan use an existing virtual hard disk file. Nah, karena kita mau membuat komputer virtual, otomatis kita juga alokasikan hard disk untuk komputer virtual kita. Ini ada 3 pilihan. Kalau kita pilih ini ya otomatis virtual machine kita nggak punya hard disk ya, kosongan gitu ya. Anggap saja kita punya komputer tapi nggak punya hard disk, kan nggak mungkin. Atau yang kedua ini create a virtual hard disk now. Nah, kalau kita pilih yang create a virtual hard disk now,
ya kita alokasikan hard disk untuk komputer virtual kita. Kalau yang ketiga, use an existing virtual hard disk file. Misal nanti Anda, ya uniknya kalau kita menggunakan virtual machine, kita bisa memindahkan OS kita dari satu komputer ke komputer lain. Nah, tapi karena kita baru pertama kali install, ya, kita harus pilih yang opsi yang kedua ini karena kita belum punya hard disk ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya Anda sudah punya hard disk, Anda sudah pernah install Windows 10 misalnya di komputer yang lain, ya kita bisa gunakan ini opsi yang ketiga. Jadi OS-nya bisa Anda pindahkan dari komputer Anda yang sebelumnya ke komputer yang baru. Seperti itu. Tapi itu ya komputernya komputer virtual ya. Jadi ini konfigurasi misalnya Anda sudah pernah install VirtualBox di komputer yang lain misalnya. Terus Anda mau pindahkan ke komputer yang baru. Itu bisa menggunakan use an existing virtual hard disk file. Tapi kita pilih yang ini saja karena anggap saja asumsi kita belum pernah membuat virtual machine sama sekali. Nah, kita pilih opsi yang kedua. Nah, setelah itu kita klik create. Nah, ini ada 3 pilihan, ada VDI, ada VHD, sama VMDK. Bedanya apa? Bedanya kalau yang VMDK sama VHD ini, saya kurang tahu yang VHD ini. Kalau yang VMDK ini, misalnya Anda punya tools virtual machine yang lain selain VirtualBox. Nah, jadi untuk tools virtual machine bukan cuma VirtualBox, ya, ada VMware juga. Nah, VMware kalau kita menggunakan yang VMDK ini, otomatis konfigurasi kita juga bisa dibaca tools VMware, bukan cuma VirtualBox. Kalau yang VDI ini setahu saya hanya khusus untuk VirtualBox. Tapi saya juga pernah coba, ternyata yang VMware sekarang juga sudah support yang VDI. Jadi misal nanti Anda install menggunakan VirtualBox, mau Anda pindahkan ke VMware itu juga bisa kalau kita menggunakan yang VDI. Nah, ini pilihan secara default kita menggunakan yang VDI saja. Kita klik continue. Nah, ini ada 2 pilihan, fixed size sama dynamically allocated. Bedanya apa? Kalau yang fixed size ini misalnya kita alokasikan 20 GB misalnya ya. Karena tadi minimal 20 GB kan ya untuk install Windows 10. Kalau misal memang nanti virtual machine kita, ya misalnya Anda gunakan virtual machine Anda install berbagai macam aplikasi, Anda download berbagai macam file, dan Anda taruh di virtual machine Anda, kalau kita menggunakan yang fixed size, misalnya sudah mentok 20 GB, yang dia nggak bisa nambah lagi, ya kan? Kalau yang dynamically allocated, dia bisa secara fleksibel bertambah sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Nah, seperti itu. Oh, sorry. Yang fixed size ini misalnya 20 GB ya. Ya udah kita alokasikan 20 GB. Kalau yang ini dynamically allocated, misalnya kita alokasikan 20 GB, tapi ternyata setelah kita install itu dia nggak sampai 20 GB, misalnya 16 GB. 4 GB-nya masih free kan ya. Nah, 4 GB itu nggak kita alokasikan untuk virtual machine kita. Jadi tadi penjelasan saya yang pertama salah. Kalau yang fixed size ini 20 GB ya sudah kita berikan 20 GB di virtual machine kita. Walaupun nanti virtual machine kita cuma membutuhkan 10 GB, ya 10 GB sisanya nggak bisa kita gunakan untuk komputer host kita. Kalau yang dynamically allocated maksimumnya 20 GB, tapi bisa fleksibel. Kalau misalnya memang nggak sampai 20 GB, dan cuma 10 GB, 10 GB-nya bisa kita gunakan untuk komputer host kita. Seperti itu. Oke, jadi itu perbedaan antara dynamically allocated sama fixed size. Nah, kita lanjut lagi, ya ini kita taruh ya lokasi VDI-nya di sini sesuai dengan yang kita terapkan di awal tadi. Saya taruh di Windows 10 3 ya. Nah, ini karena 50 GB terlalu banyak, saya alokasikan 20 GB saja cukup ya. Saya klik create. Oke, nah di sini kita sudah berhasil membuat sebuah virtual machine, tapi virtual machine-nya ini masih kosongan, nggak ada operating system-nya. Langkah selanjutnya ya, ini Anda bisa install itunya Windows 10 di virtual machine Anda. Nah, ini cara installnya gimana ya? Klik start aja. Ini harusnya step by step-nya sudah Anda lakukan ya di video sudah Anda lihat sebelumnya, tapi nggak apa-apa, ini saya coba jelaskan satu lagi. Ini saya bisa pilih ya. Saya pilih ISO dari Windows saya. Nah, misalnya ini saya open. Oke, sudah, kita klik choose. Oke, start. Nah, ini sudah mulai proses instalasi. Nah, mungkin dari beberapa dari Anda sudah berhasil install sampai dengan jalan ya Windows 10-nya bagus.
Kalau yang masih belum nanti kita diskusikan sekarang ya. Ini kok terlalu kecil ya. Saya bisa perbesar ya. Saya bisa scale di sini. Ya, gimana ya? Adjust window size. Ini saya coba pilih. Oh, nggak bisa. View. Oh, ini saya coba auto scale-nya sampai 200% biar nggak terlalu kecil. Nah, ini proses instalasi Windows ya. Ini butuh waktu yang cukup lama tergantung spek komputer Anda. Ini saya klik next saja, saya pilih install now. Oke ya, nanti ya setelah ini kita bahas problem-problem yang mungkin Anda alami ya. Ada juga mungkin kemarin saya sempat baca ada salah satu komputer atau beberapa komputer yang membutuhkan aktivasi Hyper-V ya. Nah, jadi ada beberapa komputer yang memang secara default Hyper-V-nya, Hyper-V itu merupakan salah satu tools ya yang ada di komputer kita. Bisa kita setting melalui BIOS. Itu untuk mengenable atau mengizinkan komputer kita menjalankan komputer virtual. Nah, itu untuk konfigurasinya kita konfigur di BIOS-nya. Jadi kalau Anda pengen konfigur Hyper-V-nya harus restart komputer Anda dulu, nanti masuk ke BIOS. Nah, setelah itu nanti Anda aktifkan fitur virtualization-nya. Dan tiap komputer juga berbeda-beda. Silakan Anda Google. Anda bisa manfaatkan Google untuk mencari cara mengaktifasi Hyper-V di komputer Anda. Misalnya komputernya Asus ya sama Acer bisa juga beda. Nah, ini produk key-nya bisa Anda isikan di sini. Ini produk key-nya saya coba isi dengan sesuai yang saya taruh tadi ya. Atau mungkin saya coba skip aja dulu. Saya pilih I don't have a product key juga nggak apa-apa. Jadi nanti saya inputkan produk key-nya nanti ya setelah ini. Nah, ini ada pilihannya. Karena kita tidak menginputkan produk key-nya, otomatis ya kita harus pilih kira-kira mana versi Windows yang mau kita install. Beda kalau Anda masukkan produk key-nya, nanti otomatis akan terpilih Windows 10 yang versi Education. Karena produk key yang kita miliki itu adalah produk key untuk Windows 10 Education. Nah, ini saya pilih yang Windows 10 Education. Bisa klik next. Ada pertanyaan? Oh, internet saya kurang stable ya. Halo? Sudah terdengar suara saya? Putus-putus ya tadi. Halo? Tolong dikonfirmasi suara saya terdengar. Tadi. Kenapa? Jelas sudah, Pak. Jelas, oke. Oke ya, ini kita klik aja. Jelas, Pak. Oke ya. Ini kita klik I accept, nah bla bla bla, kita klik next saja. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau memang misal kita punya versi Windows yang lama misalnya dari Windows 7 ke Windows 10 atau Windows 8 ke Windows 10, kita bisa pilih yang kita bisa pilih pilihan yang pertama. Kita pilih yang kedua saja karena kita anggap saja kita belum punya Windows sama sekali ya. Ini Anda bisa lihat ada allocated space ya, unallocated space. Tadi kita sudah alokasikan hard disknya ke komputer virtual kita, tapi di sini kita juga butuh untuk alokasikan kembali. Jadi kita klik new. Ini saya alokasikan semua saja. Oke. Nah, setelah Anda alokasikan, mungkin Anda berpikir kenapa ada dua partisi ya. Nah, ini ada dua partisi. Partisi 1 sama partisi 2. Nah, ini ada sistem reserve. Gunanya untuk apa? Setahu saya, ini gunanya untuk backup itu ya, konfigurasi. Misalnya nanti partisi Anda rusak ya, itu backup konfigurasinya masih tersimpan di sini. Cuma nanti kita coba lihat, kira-kira sistem reserve ini gunanya untuk apa? Karena memang size-nya cuma 50 mega ya di sini. Kalau secara default memang dialokasikan 50 mega. Oke, kita pilih yang ini, yang partisi 2. Kita klik next. Ya. Jadi kita tinggal tunggu saja ya ini proses instalasinya. Pengalaman saya tadi, saya butuh waktu sekitar 20-25 menit untuk instalasinya. Tergantung spek ya komputer Anda. Ya, ini bisa kita tunggu saja. Kalau sampai sini harusnya nggak ada masalah ya sampai nanti kita masuk ke mana ke Windows-nya. Tapi mungkin kemarin ada juga problem yang Anda share ya, salah satu di grup Telegram. Lupa saya kemarin siapa ya. Yang ada masalah di keyboard ya. OOB keyboard. Brian kalau nggak salah kemarin ya. Itu sudah solve belum? Harusnya sudah solve ya kalau nggak ada follow up di Telegram lagi. Jadi saya anggap solve.
Oke, ini sambil nunggu proses instalasi di komputer saya, kita bisa gunakan waktunya untuk diskusi. Silakan dari teman-teman sekalian yang mungkin masih ada error atau ada problem waktu instalasi di virtual machine, silakan. Silakan ya, saya tunggu. Kalau ada problem silakan bisa speak langsung atau chat ya. Oke, ini ada dari Budi ya. Rudi. Masih belum solve ya yang di Telegram. Coba sebentar, saya coba buka Telegram saya dulu. Oke, saya coba lihat problem dari Rudi. Oke, ini ya. Oke, VirtualBox error. Ini kalau saya lihat, kamu menggunakan Windows 7 ya. Sudah dicoba googling ya, Rudi? Belum? Ya, saya coba cari solusinya, tapi yang seperti ini nggak ada. Ini, kalau misalnya kita nemu error itu, ini saya ajarin ya, kalau nemu error itu gimana sih untuk cari googlingnya itu. Ya kita copy aja itunya, pesan errornya. Ini saya coba cari ya, fail to load R0 modul ya. R0 modul VirtualBox. Ini ada fix ini kenapa ya? Nah, siapa Rudi bisa share screen nggak? Saya coba stop share dulu. Kita coba lihat errornya masih tetap sama kayak gitu atau oke. Oke, bentar ya. Ya, masih sama ya. Ini belum itu sama sekali ya, belum apa namanya? Belum install sama sekali ya Windows 10-nya, cuman bikin Iya, virtual. Oke, saya coba itu ya, request remote control. Coba kamu accept dulu. Jangan nanti saya coba gerak-gerakkan mouse-nya. Bisa ya? Oke. Kalau teman-teman yang lain punya solusinya atau punya pengalaman yang sama juga silakan ya. Ini coba lihat settingnya. Tadi kalau kita baca di mana? Di sini tadi, di mana di forum VirtualBox itu masalahnya di ini, di graphic card-nya. Nah ini saya coba, ini ada apa ini? Berbagai macam opsi di sini. Mungkin coba kita pilih yang ini ya. Ini saya coba ini nggak apa-apa. Itu sama ya. Dan oke, sama ya. The path is not
clean overleading double stage. Oh, sebentar. Oh, ini kayaknya partnya yang bermasalah ya. Coba, ini saya coba itu lagi ya. Ini kamu partnya di mana ini? Kamu taruh di mana? Part foldermu. Kayaknya ada masalah di partnya. Saya taruh di E ini, Pak. Di Di E. disk E. Mana? Windows 10 ya. Oke. Bentar, saya coba lihat lagi. Saya kontrol lagi bentar. Sorry. Coba bukaan lagi itunya. VirtualBox-nya. Oke. Bentar ya. Coba kamu juga cari-cari, Rudi. Caranya gimana? Saya juga belum pernah mengalami kayak gini. Ini saya coba bantu cari juga sambil kamu bisa stop share. Kita coba cari bareng-bareng gimana punya solusinya. Double slashes tadi kata kuncinya. Not clean, the path is not clean, overleading double slashes. Halo? Tadi kayaknya ada yang mau ngomong tadi ya. Oke. Oke, sambil nunggu diinstal ulang. Tapi kayaknya itu masalahnya di itu sih, di mana di graphic card-nya ya. Oke, nggak apa-apa, sambil nunggu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, ini ada pertanyaan apa? Kayaknya jawaban yang bagus ini. Jangan install di root drive ya. Kita coba lihat. Mungkin bisa kamu pindahkan ke direktori yang lain ya, jangan di root E-nya ya. Kamu buat itu lagi di E-mu tadi kamu buat satu folder lagi. Misalnya folder apa ya? Virtual machine gitu ya. Terus di dalamnya baru kamu kasih folder lagi. Jangan langsung di root-nya. Apakah harus di reinstall ulang? Ya nggak apa-apa sih. Tapi yang di uninstall bukan VirtualBox-nya, tapi virtual mesinnya aja. Kamu create virtual mesin yang baru. VirtualBox-nya nggak masalah, nggak usah di uninstall. Oke, sambil menunggu, kalau ada pertanyaan lagi, gini aja, saya pengen tahu kira-kira yang sudah berhasil untuk install Windows 10 dan nggak ada masalah siapa? Bisa angkat tangan. Oke, lumayan banyak. Oke, lumayan banyak ya yang sudah bisa.
12, 13, 14. Oke, silakan angkat tangan semua yang sudah berhasil. Biar saya tahu kira-kira berapa persen ya yang sudah berhasil dan berapa persen yang belum. Oke, sambil nunggu angkat tangan ya. Ya, halo. Ada yang mau ngomong tadi? Oke, nggak ada. Oke, sudah hampir 50% berhasil semua. Tapi ternyata masih banyak belum yang itu ya, masih banyak yang belum berhasil juga. Oke, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan atau ada problem. Saya coba lanjutkan dulu materinya. Oke, ini saya juga masih proses instalasi. Biarin aja dulu. Nah, kita lanjutkan ke ini ya. Ini ada beberapa tips ya. Kalau Anda menggunakan Windows 10, mungkin ada beberapa fitur tersembunyi yang belum Anda ketahui. Ini ada tips yang bisa kita lihat di Windows 10. Nah, Anda bisa ketikkan tips ya. Terus Anda klik enter. Nanti akan ada berbagai macam ya, semacam kayak itu ya. Apa istilahnya ya? Tutorial ya. Step by step bagaimana menggunakan operating system Windows secara maksimal. Nah, ini ada berbagai macam menu ya, ada what's new dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang ada fitur baru, terus bagaimana cara menggunakan fitur tersebut, Anda bisa gunakan tips di sini. Nah, ini ada juga get started with Windows 10. Ya kan, Anda bisa find apps, files and more on your PC. Ya, ketik Windows logo ya. Ini saya kira juga sudah tahu semua. Nah, kita juga bisa ubah-ubah ya icon-icon yang ada di start menu kita. Dan kita juga bisa ya ini sama ya. User interface-nya, menu-menunya, aplikasi yang ada di komputer kita, yang ada di OS kita, letak-letaknya bisa kita ubah. Dan juga kita bisa mencari dengan cepat settingan-settingan di Windows kita. Nah, ini Anda juga bisa hubungkan ya akun Microsoft Anda dengan Microsoft Windows di komputer Anda. Dan ini Anda juga bisa lihat ya, kalau ya ini fitur ini seperti itu ya, seperti yang ada di mobile phone sebenarnya. Anda bisa hidupkan, matikan WiFi ya kan. Anda juga bisa hidupkan, matikan Bluetooth kalau komputer Anda ada Bluetooth-nya. Dan Anda juga bisa ubah ke tablet mode ya. Kalau memang nanti komputer Anda misalnya bisa touchscreen, ya Anda bisa ubah ke tablet mode. Ya mungkin yang komputernya touchscreen sudah pernah coba harusnya. Kalau komputernya dilipat otomatis akan ubah ke tablet mode. Ada juga project, ini kayaknya seperti ya menghubungkan komputer kita ke proyektor. Nah, ini untuk kecerahannya bisa kita ubah di sini atau battery saver dan sebagainya. Nah, ini ada juga kita bisa mendapatkan aplikasi ya menggunakan Microsoft Store. Dan kita bisa juga aktifkan fitur keep your PC up to date ya. Nah, nanti kalau misalnya ada update yang baru kita bisa aktifkan. Tapi ada beberapa orang yang memang tidak suka ya kalau Windows update-nya ini diaktifkan karena memang kalau diaktifkan terus kebetulan lagi ngupdate, nah proses sebetulnya juga lama. Nah, ini saya nonaktifkan ya. Saya aktifkan saat saya di rumah misalnya seperti itu, sehingga nanti tidak mengganggu pekerjaan saya. Nah, ini kita juga bisa masuk ke forum diskusi ya yang ada di Windows ya. Ada Microsoft Community, Windows Community. Ini bisa kita gunakan untuk ya sharing-sharing berbagai macam informasi di Windows. Oke. Nah, ini ada start guide-nya juga ya. Kalau Anda tertarik bisa Anda pilih. Oke. Selain tips yang ada di sini, yang ada lihat di sini ada juga tips yang ada di video. Ini Anda bisa lihat video dari channelnya Tech Gumbo. Anda bisa lihat sendiri. Ini ada berbagai macam tips tersembunyi, ya kan, trik tersembunyi di Microsoft Windows. Nah, ini ada pertanyaan yang harus Anda jawab nanti.
apakah saya bisa mengubah tema dari Windows saya ke dark? Harusnya bisa ya. Ini bagaimana caranya? Nanti Anda coba dokumentasikan. Anda juga bisa mematikan notifikasi dari program yang terinstall di Windows Anda. Bentar. Oh ini. Sorry, saya keliru yang ini ya. Keliru slide yang ini yang pakai bahasa Inggris. Oke, ini. Nah, ini ada berbagai kok ini lagi sebentar. Oh ya sama ya. Dan ini yang satunya saya close dulu. Agak bingung. Nah ini ada beberapa tips yang Anda nanti dapatkan di video ini. Nah ini ada juga fungsi good mode ya. Jadi di Windows itu ada fitur good mode, mode Tuhan. Apa itu mode Tuhan ya? Itu semacam kayak control panel, cuman lebih ekspor ya. Halo? Sekarang sudah terdengar suara saya ya? Terus, Iya Pak. Oke. Aman. Ya ini ada tips yang Anda dapatkan setelah Anda melihat video ini. Nah tugas Anda, seperti kemarin, Anda cukup melihat video ini, terus Anda coba jawab berbagai macam pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, jadi tugas Anda adalah menonton video yang saya sudah share ya linknya di sini. Setelah itu Anda coba jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ada 5 pertanyaan, Anda nanti jawab, terus Anda tuliskan di sebuah file Word dan Anda kumpulkan dalam bentuk PDF. Nah ini ada waktunya 30 menit ya. Ini nggak usah waktunya saya perpanjang. Nanti Anda coba apa namanya eksplorasi sendiri. Tapi lebih cepat lebih baik ya. Silakan Anda kerjakan setelah kelas ini. Nah setelah itu yang harus Anda upload adalah ini. Anda upload foto Anda sedang selfie. Ya. Selfie di depan komputer Anda yang sudah terinstall virtual machine yang ada Windows 10-nya. Nah, setelah itu Anda juga kumpulkan ya tugas yang kedua yang ada 5 pertanyaan ini. Anda tuliskan juga di satu file yang sama. Nah, setelah itu kumpulkan dalam waktu H+1 ya. Ini H+1 saya perpanjang nggak H+1. Nanti saya perpanjang jadi H+3 kalau nggak salah ya. Nanti silakan dilihat datanya di ULS. Pokoknya nggak H+1. Nah, setelah sesi kelas, setelah itu Anda kumpulkan dengan format NRP _nama _week 2. Oke, format laporannya bebas. Yang penting Anda kumpulkan dalam bentuk PDF. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Karena memang mungkin ada beberapa dari kalian yang belum install Windows 10, itu silakan diinstal dulu. Nanti kalau ada masalah, silakan nanti coba didiskusikan di grup Telegram. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Pak, permisi mau tanya. Ya. Itu file PDF-nya jawaban other tips sama fotonya sama ya? Satu file ya. Itu ada tulisannya satu file. Oke, terima kasih, Pak. Oke, tadi problem dari Rudy sudah solve belum? Masih instalasi Pak, sudah bisa masih instalasi. Oke. Oh, kamu tadi uninstall VirtualBox ya? Iya, saya install. Harusnya nggak perlu uninstall, tapi nggak apa-apa, sudah terlanjur. Yang lain mungkin? Kalau dari saya tadi proses instalasinya oke, sudah selesai ya. Ini tinggal next saja. Ya ini seperti ini ya. Kalau saya menggunakan virtual machine, jadi agak lemot ya. Oke, nanti kalau nggak ada pertanyaan, nanti Anda bisa lihat recording videonya di channel YouTube saya. Nanti saya share linknya di Telegram. Silakan nanti kalau ada step-step yang Anda tertinggal waktu instalasi virtual machine, silakan nanti dilihat di recording videonya.
Oke, oh sudah bisa instalasi Windows 10-nya. Oke. Oke ya, tadi terima kasih ya tadi jawaban dari Jason tadi membantu untuk solve problemnya Rudy. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Nah, silakan yang belum install, silakan install ya di komputer Anda masing-masing karena saya lihat cukup banyak ya sekitar ya 50% dari Anda belum berhasil install Windows. Ini harapannya Anda bisa berhasil install di virtual machine sehingga nanti Anda bisa mengikuti berbagai macam materi setelah week kedua. Karena kita akan fokus untuk mempelajari berbagai macam fitur di Windows. Kalau Anda nggak berhasil install virtual machine ya boleh-boleh saja. Tapi Anda nggak dapat nilai tugas ya di week kedua ini. Tapi Anda nanti kedepannya mencoba-coba fitur Windows itu di komputer host Anda sendiri. Kalau nanti ada kesalahan, ya takutnya nanti ada masalah kan ya. Sehingga saran saya, Anda install virtual machine untuk jaga-jaga kalau ada error, ada problem, itu komputer host Anda nggak rusak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri perkuliahan kita hari ini. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya end meeting, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.